Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana pesawat bisa terbang dan bagaimana pilot dapat mengendalikan pesawat terbang dengan cara yang logis, namun sederhana. Kami berterima kasih kepada SimScale karena telah meminjamkan dukungan CFD mereka dan membuat video ini lebih informatif. Pertama, mari kita lihat lebih dekat sayap dan ekor pesawat modern. Satu hal menarik yang akan Anda ketahui adalah bahwa sayap dan ekor tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagiannya yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang sangat khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Hanya dengan memahami fisika di balik bentuk sederhana ini, Anda akan memahami fisika pesawat sepenuhnya. Mari kita lihat lebih lanjut tentang airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan perbedaan tekanan di bagian atas dan bawah airfoil, dan kemudian menghasilkan pengangkatan. Analisis CFD yang berkualitas tinggi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak SimScale yang jelas menggambarkan fakta ini. Untuk mengetahui lebih banyak tentang teknologi airfoil, silakan lihat video terperinci kami tentang airfoil. Secara umum, semakin tinggi sudut serang, maka semakin besar downwash, dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Menarik, dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki dua airfoil. Satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti ini. Perubahan bentuk pasti akan meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Singkatnya, ada 3 teknik untuk meningkatkan pengangkatan airfoil. Mari aplikasikan pengetahuan airfoil ini ke pesawat. Jika kita mengaktifkan flap dan slat, maka akan meningkatkan downwash dan meningkatkan daya angkat. Aileron dapat bergerak ke atas dan ke bawah, dan karena alasan itu, daya angkat dapat menurun dan meningkat secara berurutan. Di bagian ekor pesawat, Anda dapat melihat 2 attachment, kemudi dan elevator. Anda dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor dengan menyesuaikan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, Anda dapat mengontrol gaya horizontal. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling menarik dari video. Mengendalikan pesawat menggunakan attachment sayap sederhana ini. Mari kita mulai dengan bagian lepas landas penerbangan. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus Anda lakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik. Dan pastikan daya lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari 3 teknik peningkatan elevator bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slat. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan lift ke atas. Gaya ekor memiringkan pesawat seperti yang ditunjukkan. Dan sudut serang airfoil akan meningkat. Elevator tiba-tiba meningkat karena ini dan pesawat lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Dalam diskusi ini, kita membicarakan tentang dorongan mesin.
Tetapi, bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan untuk melakukannya. Dalam hal ini, reaksi kipas dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan. Bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap. Setelah lepas landas, selanjutnya muncul fase nail dari pesawat. Selama dorongan mesin melebihi drag, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada percepatan atau perubahan ketinggian. Anda bisa melihat bahwa dengan kondisi ini, daya dorong harus sama persis dengan drag, serta angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling penting. Bagaimana cara pesawat mengubah arah? Anda mungkin berpikir bisa melakukannya hanya dengan mengatur kemudi. Kemudi menghasilkan gaya horizontal, dan gaya ini dapat memutar pesawat. Namun, perubahan arah yang langsung akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penumpang, dan itu bukan metode praktis. Untuk membuat belokan seperti yang ditunjukkan, yang Anda butuhkan adalah gaya sentripetal. Mari kita lihat bagaimana pilot melakukan gaya sentripetal ini. Pilot hanya menaikkan satu aileron dan menurunkan aileron lainnya. Perbedaan daya angkat akan membuat pesawat terbang berguling atau roll. Dalam kondisi berguling ini, elevator tidak vertikal. Komponen horizontal dari elevator dapat memberikan gaya sentripetal yang diperlukan ke bank pesawat. Dengan cara ini, pilot dapat membuat pergantian radius tergantung pada sudut berguling dan kecepatan pesawat. Namun, teknik bank ini memiliki beberapa kelemahan. Saat Anda menahan satu aileron dan aileron lainnya turun, gaya hambat atau drag yang diinduksi pada sayap tidak sama. Ini akan menyebabkan pesawat oleng. Fenomena ini dikenal sebagai oleng adverse. Kemudi harus dioperasikan secara bersamaan untuk mencegah oleng adverse. Cara pilot mengendalikan berbagai attachment sayap dan keseluruhan pesawat diilustrasikan dalam animasi ini. Dalam prakteknya, komputer mengontrol secara akurat semua attachment sayap ini menggunakan sistem fly-by-wire. Untuk menurunkan pesawat, yang dilakukan pilot adalah mengurangi dorongan mesin dan menjaga nose pesawat agar turun. Ini adalah kebalikan dari operasi naik. Ketika pesawat kehilangan kecepatan, pesawat siap untuk mendarat. Pada tahap ini, flap dan sled diaktifkan lagi. Perangkat ini juga meningkatkan hambatan. Untuk meningkatkan drag, attachment sayap yang disebut spoiler juga diaktifkan. Pilot menggunakan satu lagi trik di sini untuk mengurangi jarak berhenti yang merupakan dorongan balik. Di sini tutup mesin terbuka lebar dan udara yang seharusnya mundur secara paksa diarahkan ke depan. Ini jelas akan menghasilkan dorongan balik dan akan membuat penghentian pesawat menjadi lebih mudah. Simulasi Oke. Nah, dari pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa inti dari persamaan Bernoulli adalah semakin besar kelajuan aliran fluida, V-nya besar, maka semakin kecil tekanan di sekitarnya, di daerah itu. P, tekanan P, pressure. Atau kalau kita lambangkan secara huruf, simbol, kelajuan itu V, tekanan itu P, ya. Maka kalau V besar, P-nya kecil. Kalau V-nya kecil, kelajuannya kecil, maka P besar, tekanan besar. Ini rumus persamaan Bernoulli. Bagian ini mirip dengan energi kinetik dan bagian yang ini mirip dengan rumus tekanan hidrostatik. Oke, nah kita akan bahas tentang gaya angkat dari pesawat ya. Ada pesawat terbang nih misalkan sedang melaju ke sebelah kiri.
Jadi secara sederhana ada empat gaya yang bekerja pada pesawat ini. Gaya pertama adalah gaya dorong yang dihasilkan oleh mesin pesawat itu. Gaya kemudian yang kedua adalah gaya gesek udara yang menahan laju si pesawat. Lalu yang pasti si pesawat ini ada gaya beratnya. Ya, sangat berat ini ya. Ini ada pramugarinya, ada pilotnya, ada makanannya, bahkan ada toiletnya di sini. Ini semua bisa terbang loh. Keren nggak ya? Keren ya. Oke, nah ini gaya berat ke arah bawah. Kemudian ada gaya angkat. Nah, jadi yang menyebabkan pesawat ini bisa terbang itu adalah gaya angkat. Di manakah gaya angkat ini berada? Gaya angkat ini berada atau timbul di sayap pesawat. Di sini sayap pesawat. Oke, misalkan kita ambil, kita cuplik ini ya nanti. Oke. Nah, jadi intinya gini, supaya pesawat ini bisa terbang, maka gaya angkatnya harus lebih besar daripada gaya berat pesawat itu sendiri. Nah, misalkan kita ambil ini salah satu bagian sayap pesawatnya, nih dari tampak samping, ya, dia seperti ini. Pesawat itu meruncing di bagian ujung belakang dan di sini agak melebar ya, menggembung. Jadi nanti aliran udaranya akan seperti ini. Oke, mungkin supaya lebih jelasnya kita lihat video berikut tentang bagaimanakah aliran udara di sekitar sayap pesawat. Nah, ini dia judulnya Airflow Across a Wing, diterbitkan oleh Cambridge University. Nah, video ini diambil oleh seorang ahli aerodinamik ya, ahli perpesawatan mungkin, Profesor Holger Babinski. Benar gak ini cara bacanya? Dari University of Cambridge Department of Engineering. Oke, kita saksikan videonya. Nah, ternyata aliran udara di sekitar sayap pesawat ini seperti ini bentuknya. Misalkan ini ada udara datang dari bagian depan pesawat, ini sayap pesawat ya, tampak samping yang tadi ya. Maka aliran udaranya terpecah dua. Yang pertama melalui bagian atas sayap dan yang kedua melalui bagian bawah sayap pesawat. Nah, ini adalah aliran udara sayap pesawat tadi dilihat dari gerak lambat slow-mo. Ternyata kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat ini lebih besar. Ini buktinya. Ya, bagian atas, udara bagian atas lebih dulu sampai di sini daripada udara bagian bawah. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, oke. Nah, aliran udara di bagian atas sudah sampai di sini, sementara aliran udara bagian bawah masih di sini. Ini kalau kita tarik garis lurus kan berarti aliran udara di bawah sayap ini lebih lambat ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah aliran udara di bagian atas sayap memiliki kecepatan yang lebih besar daripada aliran udara di bagian bawah sayap. Nah, sesuai dengan persamaan Bernoulli tadi yang disimpulkannya bahwa apabila kecepatan fluida semakin besar, maka tekanan di situ akan semakin kecil. Nah, kan kita sudah tahu ya bahwa V di atas lebih besar kecepatannya, maka tekanannya lebih kecil. Sementara kecepatan aliran udara di bawah sayap ini kecil, berarti tekanannya lebih besar. Nah, perbedaan tekanan inilah yang membuat sayap bisa mengudara, bisa terangkat. Jadi sebenarnya yang terangkat itu adalah sayapnya dulu ya. Ya, mungkin gitulah kira-kira. Oke, jadi kita akan memodelkan sayap pesawat ini. Ini bagian atas sayap dan ini bagian bawah sayap pesawat. Kita sudah tahu bahwa aliran udara di bagian atas lebih cepat daripada aliran udara di bagian bawah sayap. Aliran udara di atas sayap kita simbolkan namanya VA, kecepatan di A atas ya, A atas, VB, kecepatan aliran udara di bagian bawah, VB bawah gitu ya. Nah, ternyata yang duluan sampai di ujung adalah eh, udara di bagian atas sayap pesawat. Oke, nah gitu ya. Oke, ini secara matematika VA lebih besar daripada VB. Maka sesuai prinsip Bernoulli, hukum Bernoulli, karena VB yang kecil dan VA yang besar ya, di atas kecepatannya besar, di bawah kecepatannya kecil,
maka tekanan di bawah besar, sementara tekanan di atas kecil. Atau kalau kita tuliskan PB lebih besar daripada PA, tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Nah, perbedaan tekanan inilah nanti yang menyebabkan si pesawat bisa terangkat. Oke, ini keterangannya. Nah, sekarang kita akan menerapkan persamaan Bernoulli. Sisi kiri kita anggap adalah bagian atas sayap pesawat. A ini atas ya, A atas, PA artinya tekanan di atas sayap, VA adalah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap, dan H adalah ketinggian sayap bagian atas. PB adalah tekanan di bagian bawah sayap, VB adalah kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap, dan HB adalah ketinggian sayap bagian bawah. Oke, kita perhatikan di sini ya. Untuk melakukan analisis ini, pertama kita buat dulu garis putus-putus, garis bantu sebagai garis nolnya. Biasanya ini kita anggap sebagai tanah gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kan kita langsung dapat melihat bahwa HB, ketinggian HB dan ketinggian HA bagian atas sayap pesawat ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, sehingga kita bisa asumsikan bahwa H di bagian atas ini sama dengan H di bagian bawah gitu ya. Artinya tinggi atas bagian sayap dan tinggi bagian bawah sayap pesawat ini sama. Karena sama, maka bagian yang ini rho GHA dan bagian rho GHB bisa langsung kita habiskan, eliminasi. Oke, nah sekarang kita mau mencari gaya angkat ya, F. Kalau kalian masih ingat rumus tekanan ini, P sama dengan F per A. Maka P ini sama P yang ini, P di bagian atas dan bagian bawah harus kita dekatkan. Dan VB dengan VA berarti kita dekatkan juga. Sehingga bagian yang ini setengah rho VB kuadrat pindah ke sebelah kiri. Dan bagian PA-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga persamaannya jadi seperti ini. Setengah rho VA kuadrat dikurang setengah rho VB kuadrat sama dengan PB kurang PA. Oke, kita modif lagi persamaannya. PB kurang PA kita letak di sebelah kiri menjadi delta P. Nah, yang ini kita lakukan sifat matematika ini ya. Setengah rho ya buka kurung VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Oke. Nah, delta P ini adalah F per A ya. P itu kan gaya bagi luas ya. Nah, inilah dia yang menjadi gaya angkatnya. F per A sama dengan setengah rho kali VA kuadrat kurang VB kuadrat. Maka F sama dengan setengah rho kali A dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Maka kita bisa simpulkan bahwa gaya angkat pesawat ini dipengaruhi oleh rho, massa jenis udara ya. Itulah kenapa pesawat komersil tidak akan bisa kita gunakan di tempat yang tidak ada udaranya, di ruang hampa ya. Oke, dengan kata lain sebenarnya yang mengangkat si pesawat ini itu adalah udaranya ya. Luar biasa ya. Jadi udara yang bisa kita pisah-pisah, bisa kita urai cerai-berai itu ternyata sanggup untuk menahan beban dari besi. Wow, luar biasa sains ya. Oke, kemudian A adalah luas penampang sayapnya ya. Berarti kalau semakin luas sayapnya, maka gaya angkatnya juga akan semakin besar. Kemudian adalah VA, kecepatan aliran udara di atas sayap, dan VB, kecepatan aliran udara di bawah sayap. Nah, kecepatan aliran udara di sayap ini dipengaruhi juga oleh kecepatan si pesawat itu sendiri. Oke. Nah, supaya lebih mengerti, kita lihat ke contoh soalnya. Sebuah pesawat dilengkapi dengan dua buah sayap, masing-masing seluas 40 meter kuadrat. Berarti luasnya A ya sama dengan 2 kali 40, karena kan sayapnya ada 2 ya. 2 kali 40 sama dengan 80 meter kuadrat. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap, berarti VA adalah 250 meter per sekon. Dan kelajuan udara di bawah sayap berarti VB adalah 200 meter per sekon. Tentukan gaya angkat pada pesawat tersebut. Anggap kerapatan udara berarti rho ini 1,2 kg per meter kubik. Ditanya berapakah F? Nah, tinggal masukkan rumus saja. F sama dengan setengah rho kali A dikali VA kuadrat dikurang VB kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, setengah kali rho-nya 1,2, A-nya 80, VA 250, VB 200 dikali ya setengah dikali 1,2 dikali 80, 48.
250 kuadrat 62.500 dikurang 200 kuadrat 40.000. Maka hasilnya adalah 1.080.000 Newton. Nah, inilah dia gaya angkat dari pesawat pada soal ini.